Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita bersyukur kita masih tetap bisa beribadah walaupun secara online, karena memang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini mengharuskan kita untuk tidak beribadah di dalam gereja. Tapi saya percaya saudara memaklumi hal ini karena kita percaya bahwa Tuhan tetap ada selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang terambil di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari-hari ini sedang mengalami satu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Semua warga di seluruh dunia sedang merasakan dampak dari virus corona, dan tidak sedikit di antara mereka yang menjadi takut dan putus asa. Melalui firman Allah pada saat hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Tentu saja tidak akan saya bahas semuanya, karena akan saya buat dengan khotbah berseri untuk beberapa minggu ke depan. Nah, dari pembacaan kita ini kita melihat bahwa sesungguhnya menjadi orang percaya bukanlah jaminan bahwa kita akan terbebas dari masalah, badai, persoalan. Bahkan lebih lagi ketika kita taat kepada Tuhan, ternyata bukan jaminan pula bahwa kita akan terbebas dari yang namanya badai. Murid-murid membuktikan waktu itu bahwa ketaatan mereka ternyata, saudara, tidak selama-lamanya menghasilkan sesuatu yang enak secara daging mereka. Mereka mengalami badai yang luar biasa dalam kehidupan mereka ketika mereka berlayar. Mereka mengikut sertakan Tuhan, tapi Tuhan izinkan mereka mengalami badai. Ini sesungguhnya menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, karena banyak orang kadang menyalahkan Tuhan terhadap situasi kondisi yang terjadi. Tapi satu hal yang kita perlu percayai bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dan Dia pasti tahu apa yang Dia harus lakukan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita ketika kita menghadapi badai. Hari ini kita akan belajar satu kata yang luar biasa yang Yesus sampaikan waktu itu. Bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi kondisi badai yang saat ini sedang terjadi. Kata tersebut terdapat di dalam ayat yang ke-39. Alkitab katakan, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Kata tenanglah ini menjadi solusi pertama, langkah pertama yang harus kita ambil ketika kita menghadapi badai permasalahan dalam kehidupan kita. Tenang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan, apalagi saat kita dalam kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberi kita kemampuan dan kesanggupan untuk kita bisa tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepanikan itu bisa membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Murid-murid mengira Yesus adalah hantu ketika Yesus berjalan di atas air.
Ini membuktikan bahwa di tengah ketakutan orang bisa tidak berpikir secara jernih. Oleh karena itu diperlukan yang namanya ketenangan. Jadi ketenangan itu diperlukan agar kita bisa berpikir dengan jernih. Ketika pikiran kita kalut, kacau, maka yang terjadi adalah hidup kita pasti tidak akan nyaman. Hidup kita tidak akan enak. Hari-hari ini banyak orang ketakutan, atau dalam bahasa sekarang itu parno dengan kabar corona. Ketika dia merasa demam, dia berpikir, wah jangan-jangan aku kena corona. Ketika berbicara dengan orang dan orang yang sedang kita bicara itu tiba-tiba batuk, kita begitu ketakutan, jangan-jangan dia kena corona. Kepanikan saat ini melanda di mana-mana. Banyak orang memborong masker, mencari hand sanitizer. Tidak salah. Tetapi banyak orang melakukan hal ini karena dikuasai ketakutan yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai memborong sembako dan lain sebagainya karena takut kalau suatu saat ada kondisi lockdown seperti yang terjadi di Wuhan. Tetapi saya berdoa saudara, sikap pertama yang harus kita ambil tenang, yaitu supaya kita bisa berpikir jernih. Hari-hari ini berseliweran berita-berita yang kadang-kala tidak terbukti kebenarannya. Oleh karena itu bijaksanalah dalam menerima input-input berita yang ada. Karena itu bisa menimbulkan satu penyakit yang namanya penyakit psikosomatis. Ketakutan yang tidak wajar saudara. Nah oleh karena itu kita harus bijaksana dalam menyaring setiap informasi-informasi yang ada, dalam membagikan informasi-informasi yang ada. Saya berdoa berharap jemaat GBI Nazaret Keranggan bisa membagikan info-info yang membangun, yang menguatkan iman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan dalam Lukas pasal 21 ayat 25 dan 26 bahwa di akhir zaman akan lebih banyak orang-orang yang mati bukan karena virus, bukan karena bencana, tetapi karena kepanikan atau ketakutan. Saya rasa itu menjadi hal yang perlu kita waspadai. Dan saya berdoa supaya dengan hati yang tenang, maka pikiran kita menjadi jernih, saudara. Hal yang kedua, saudara, mengapa kita harus tenang? Alkitab katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu berkorelasi dengan doa. Semakin kita tenang, maka semakin kita bisa berdoa. Semakin kita berdoa, semakin kita tenang. Itu adalah seperti lingkaran yang kalau kita lakukan akan semakin besar. Semakin besar ketenangan kita akan semakin enak dalam berdoa. Semakin kita berdoa, maka hati akan semakin tenang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berdoa dalam kondisi yang panik, karena pikiran kita akan menjadi bercabang. Nah oleh karena itu tenangkan hati saudara, supaya kita bisa berdoa. Bagaimana supaya hati tenang? Alkitab katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita percaya Tuhan memelihara kita. Walaupun di tengah suasana yang sangat-sangat tidak enak, yakinlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua seizin daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya dorong untuk kita semua membangun misbah keluarga. Mari para ayah, para bapak, ajak istri dan anak-anak kita untuk setiap malam kita membangun misbah keluarga, karena di dalamnya kita bisa berdoa bersama-sama. Itu hal yang kedua, ketenangan membuat kita bisa berdoa. Hal yang ketiga, ketenangan itu menghimpun kekuatan. Dalam Yesaya 30 ayat 15 sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hati yang tenang membuat fisik kita akan semakin kuat. Sebaliknya, hati yang diliputi dengan ketakutan akan membuat fisik kita akan semakin lemah dan kita mudah terserang sakit penyakit, karena
imun dalam kehidupan kita yang tidak bisa bekerja secara baik ketika dalam kondisi yang takut. Tapi sebaliknya, ketika hati kita tenang, maka fisik kita akan menjadi semakin kuat. Dan fisik yang kuat bisa menangkal segala macam virus, sakit, penyakit. Oleh karena itu, tenang itu ternyata berkorelasi juga dengan fisik kita, tubuh kita. Amsal pasal 14 ayat 30 bagian A dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Berapa banyak di antara kita yang badannya hari-hari ini pegal, stres dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dikuasai dengan ketakutan. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah tenang. Karena ketika engkau tenang, engkau akan semakin kuat. Dan kalau engkau kuat, maka tubuhmu akan sehat dan virus, sakit, penyakit tidak akan kena kepadamu. Saya percaya hal itu, saudara. Hal yang terakhir, hal yang keempat, mengapa kita harus tenang? Karena yang keempat, ketenangan itu meminimalisir dosa. Berapa banyak kadangkala kita melihat orang yang takut, orang yang cemas, tidak sedikit di antara mereka yang menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan atas kondisi yang terjadi. Dan tahukah kita, ketika kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, saudara. Jadi ketika kita itu tenang, maka potensi dosa itu akan semakin berkurang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu juga akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Tapi berapa banyak kadangkala kita melihat orang yang begitu takut, sehingga bahkan dia sampai menjadi lupa bahwa sesungguhnya hidupnya itu sudah ada yang mengatur. Kenapa? Karena dia dikuasai ketakutan, sehingga dia lupa bahwa ada Tuhan di sana. Melupakan Tuhan atau meremehkan kuasa Tuhan itu adalah sebuah dosa, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya berdoa, mungkin sesaat kita boleh takut, tetapi jangan sampai akhirnya kita melupakan Tuhan. Mungkin sesaat kita bisa takut, tetapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Karena kalau ketakutan itu menguasai kita, ada kecenderungan kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita menjadi tenang, maka potensi dosa itu akan semakin minim dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 hal ini alasan kenapa kita harus tenang boleh benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Ketenangan membuat kita bisa berpikir jernih, ketenangan bisa membuat kita berdoa, ketenangan juga bisa membuat kita semakin kuat secara fisik, ketenangan juga bisa meminimalisir dosa yang berpotensi terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya, saudara, mari melalui kondisi yang terjadi saat ini, jangan kita menjadi takut, ya, berserah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ada akronim kata COVID yang saat ini begitu menghebohkan dunia. Kalau COVID secara umum bicara soal sakit penyakit, wabah virus. Tapi bagi kita COVID itu C, cuci tangan, O, olahraga, V, vitamin, I, istirahat yang cukup, dan D, doa. Maka saya percaya kita semua sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidup kami, dalam menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat. Puji Tuhan.